Untuk mekanisme acara pada hari ini akan dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama pelaksanaan pembukaan acara diskusi literasi dan musdel virtual GPMB Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020. Tahap kedua, diskusi literasi dengan narasumber Bapak Syafruddin Pernyata dan Ibu Umi Resagenda dengan moderator Ibu Fitri Susilowati dan pimpinan sidang Bapak Agustin. Marilah kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Bapak Haji Rusman. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita sejenak bersama-sama bermunajat kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan dapat terlaksana dengan lancar bagi yang beragama Islam. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bertukar maunah dan inayahmu ya Allah, perkenankanlah kami memanjatkan puji syukur penuh tasakur diiringi harapan dan doa hadiratmu ya Allah. Semoga pertemuan ini senantiasa mendapat ridha dan rahmat-Mu, karena Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, mengatur alam semesta. Atas izin dan kehendak-Mu pula kami dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka acara diskusi literasi dan musyawarah daerah virtual gerakan masyarakat Minangkabau tahun 2020. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, sukses, menambah ilmu pengetahuan serta dengan ibadah di sini. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, tiada Tuhan tiada ilmu pengetahuan yang sempurna di atas dunia ini, melainkan ilmu pengetahuan yang datang darimu. Oleh karena itu ya Allah, semoga petunjuk dan bimbingan-Mu melalui musa ini dapat kami himpun berbagai informasi, gagasan, dan pemikiran dan dapat pula kami merumuskan filosofi dan strategi pelaksanaan literasi dan musyawarah daerah gerakan pemasyarakat minat baca melalui program yang terarah, berencana, sistematis, dan berkualitas. Ya Allah yang Maha Kuasa, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas sehingga kami bisa bekerja secara profesional yang akhirnya dapat berguna bagi bangsa dan negara. Ya Allah, ya Mujaddah Sa'idi, dengan segala kerendahan hati, terimalah doa kami dan ampunilah segala kesalahan kami. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal nasir. Subhanaka rabbana wa ilaikal masir. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang keluaran dosa? Nah, suka itu. Astagfirullah. Bapak Ibu sekalian, gerakan pemasyarakatan minat baca atau GPMB merupakan gerakan yang bersifat sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai wadah masyarakat yang peduli untuk menggerakkan minat baca dan budaya gemar membaca di masyarakat. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu laporan kegiatan oleh Bapak Taufik. Kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Profesor Dr. Insinyur H.M. Asfinene. Yang terhormat Ketua Umum Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca DPD Pusat, Bapak Dr. Cahyo Suprayogo, MSI. Yang terhormat Ketua Umum Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Haja Injik Widiani SKM MPH. Yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kabupaten Berau. Yang terhormat Ketua GPMD Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Berau, para pengurus daerah GPMD Provinsi Kalimantan Timur, serta GPMD Kabupaten Kota Kalimantan Timur, para hadirin, peserta diskusi literasi dan musyawarah daerah virtual GPMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 yang berbahagia. Pertama-tama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah begitu banyak melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bersilaturahmi secara virtual dalam rangkaian acara diskusi literasi dan Musda GPMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang saya hormati serta hadirin sekalian yang berbahagia, izinkan kami pada kesempatan yang berbahagia ini melaporkan beberapa hal terkait penyelenggaraan kegiatan ini sebagai berikut. Pertama, nama kegiatan. Kegiatan ini kami beri nama Kegiatan Diskusi Literasi dan Musyawarah Daerah Virtual Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020. Tema yang diangkat dalam kegiatan ini adalah penguatan indeks literasi di era revolusi 5.0. Dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan perpustakaan, serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga GPMD tahun 2019-2023. Tujuan diselenggarakannya acara ini: pertama, melaksanakan amanat dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga GPMD. Kemudian yang kedua, membangun persepsi yang sama di antara pengurus dan anggota GPMD serta para pemangku kepentingan terkait isu-isu yang berhubungan dengan pengembangan literasi masyarakat. Ketiga, meningkatkan wawasan dan pengetahuan pengurus daerah GPMD Kalimantan Timur serta kabupaten kota serta para pemangku kepentingan terkait dengan pengembangan literasi masyarakat. Keempat, tujuan kegiatan ini adalah sebagai forum untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengurus daerah GPMD Provinsi Kalimantan Timur periode 2016-2019 dan pemilihan pengurus baru GPMD Kalimantan Timur untuk periode 2020-2023. Waktu dan format acara. Diskusi literasi dan musda ini, Bapak Ibu sekalian, akan kita laksanakan pada hari ini 18 Juli 2020. Direncanakan tadi dari jam 8 dan ditargetkan dapat tuntas jam 12.30 waktu Indonesia Tengah. Jadi waktu Indonesia Tengah Pak Nyandur, Indonesia Barat Pak ya, menyelesaikan. Seluruh acara diskusi dan musda akan dilakukan secara virtual menggunakan aplikasi Zoom dengan pusat simpul jaringan di ruang balai wisata Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta hadirin sekalian, perlu juga kami laporkan bahwa terkait dengan peserta kegiatan ini dari awal itu kita menggunakan sistem online.
dan hanya dibatasi 100 orang maksimal. Berdasarkan catatan pendaftaran diskusi literasi yang kami dapatkan dari tim kami, bahwa yang mendaftar secara online itu ada sekitar 100 orang peserta. Yang bergabung sampai saat ini kurang lebih 50 orang, Pak Kadis. Saat ini peserta terdaftar di sisi ini 100 orang dan yang sudah bergabung sekitar 50 orang. Sampai saat ini kita harapkan pada saatnya nanti di sisi diskusi dan secara data pengurus GPM yang hadir pada kesempatan ini baik secara onsite maupun online itu ada 12 orang. Kemudian pengurus GPM Kabupaten Kota 3 kabupaten kota di kantin yang sudah terbentuk itu 17 orang, dan peserta umum, akademisi, pegiat literasi, penulis, sastrawan dan pustakawan itu ada 74 orang. Perlu juga kami laporkan rupanya kegiatan ini laporan kepada Ketua GPM Pusat bahwa alhamdulillah Pusat Nasional pendaftar ini ada dari DKI Jakarta pustakawan, ada dari Jawa Barat juga pustakawan, beberapa akademisi dari Jawa Timur dan Kalimantan Selatan yang juga ikut bergabung pada acara kita pada hari ini. Prosedur acara sudah disampaikan moderator tadi, ada 3 segmen pada kegiatan kita pada hari ini. Sesi pembukaan akan dilanjutkan kemudian dengan sesi diskusi, dan puncak acara nanti akan dilaksanakan musyawarah daerah. Sudah perlu kami sampaikan bahwa untuk acara pembukaan dan diskusi literasi itu akan diikuti oleh seluruh pengurus GPM kabupaten kota dan juga provinsi, kemudian peserta umum. Kemudian untuk sisi terakhir untuk ada peruntukan untuk pengurus GPM provinsi, kabupaten kota dan dewan pembinanya. Jadi teman-teman peserta umum kita tidak diperkenankan, tetapi nanti sistem secara otomatis hanya menanyakan peserta-peserta yang sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga itu punya suara di dalam forum musyawarah daerah. Itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian anggaran terkait dengan penyelenggaraan kegiatan ini seluruhnya dibebankan kepada anggaran yang melekat pada gerakan pemasyarakatan dengan baca Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2020. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada terutama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah banyak memfasilitasi kami Pak, baik sarana prasarana terutama ruangan sehingga kita dapat melaksanakan acara ini. Demikian juga saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah berupaya sampai bermalam untuk mempersiapkan segala sesuatunya, dan alhamdulillah nanti kita berjalan dengan baik. Demikian yang dapat kami dapatkan. Selanjutnya kami dengan segala hormat memohon perkenan Pak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan nanti untuk pada saatnya nanti memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Kami juga berharap perkenan Ketua Umum PPSB Pusat untuk memberikan pengarahan terkait arah kebijakan dan aksi PPSB Pusat tahun 2019-2023. Demikian saya diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Topik atas laporan kegiatannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sekaligus membuka acara secara resmi. Pada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Taswin MNI. Som yang ngomong Pak, ini kalau mereka melihat itu sudah nggak berubah. Kamu cuma cerita aja. Misalnya gini, ini maksudnya yang kami hormati Ketua Umum Gerakan Masyarakat Minat Baca GPM Pusat Bapak Dr. Cahyo Suprayo BMSI, hormati yang terhormat Ketua Umum Gerakan Masyarakat Minat Baca Kalimantan Timur, yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Kota yang hadir pada saat ini, Bapak Samarinda Balikpapan, Bontang dan Brau, yang terhormat Ketua GPMB Kabupaten Kota Kalimantan Timur, yang kami hormati para pengurus GPMB Provinsi dan Kabupaten Kota Kalimantan Timur.
Hadirin yang berbahagia, selamat pagi dan salam sejahtera. Peserta diskusi dari provinsi lain juga kami hormati dan para narasumber. Ada satu nyata yang juga mantan kepala dinas perpustakaan dan di provinsi Kalimantan Timur. Hadirin peserta diskusi literasi dan musda ketua GPMB atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga di hari ini kita bisa bersilaturahmi secara virtual dalam acara diskusi literasi dan musda GPMB Kaltim tahun 2020. Kemudian yang kedua, atas nama pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur, kami menyambut baik kegiatan ini. Terima kasih sebesar-besarnya atas usaha dan upaya yang dilakukan selama ini oleh Ibu Mpik Widayani beserta kawan-kawan semua, seluruh pengurus GPMB maupun stakeholder lainnya dalam upaya meningkatkan budaya baca di Kalimantan Timur. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita buka acara ini ada beberapa catatan yang Bapak Ibu juga sudah mengetahuinya. Dan tadi juga sebagian sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara ini, mulai sejarah peradaban bahwa manusia itu yang membacalah yang unggul, seperti itu. Meskipun sebagian lagi orang-orang praktisi yang membaca itu hanya teori saja, yang mengerjakanlah yang hebat, itu. Nah, tapi itu perkembangan yang bagus dalam dunia itu, pengetahuan dan sebagainya. Catatan UNESCO ini juga kita melihat, saya pertama kali menjadi kepala dinas perpustakaan, begitu juga setiap 1000 orang Indonesia itu hanya satu yang membaca. Padahal kalau kita di pertemuan itu semua orang membaca. Apalagi ketika yang berbicara itu kurang menarik, dia pasti membaca HP-nya biasanya. Kalau itu ternyata membaca, tapi nyatanya yang dijadikan indikator oleh apa namanya UNESCO ini adalah membaca buku cetak. Ya, mudah-mudahan ini juga nanti ada perubahan lah, sedikit supaya tidak bergantung lagi, karena sudah banyak buku yang secara online dibuat supaya tidak lagi menggunakan kertas, tidak merusakkan lagi alam menjadi sehat dan sebagainya, sehingga kebanyakan orang membaca di online. Mudah-mudahan ini bisa jadi juga. Kemudian kalau kita melihat kondisi minat baca di Kalimantan Timur, mungkin bagi kawan-kawan yang di Kalimantan Timur menarik juga. Saya dari awal menarik sekali. Ketika tahun 2016, lamanya membaca per hari di Kaltim itu berada pada posisi 2-4 jam dan di bawah 2 jam. Itu 56% rendah dan 43% sangat rendah. Bahkan tidak membaca sama sekali. Tetapi perkembangannya setelah adanya gerakan-gerakan kita itu mengalami peningkatan. Di tahun 2018 dilakukan lagi kerjasama dengan Litbang untuk melakukan survei, dan pada tahun 2018 62% pada posisi sedang, 4-6 jam sehari membaca, 37% masih rendah. Nah, kategori ini digolongkan kategori sedang, sudah mengalami kelompatan yang bagus, kira seperti itu. Demikian juga jumlah halaman yang dibaca. Pada tahun 2016, 70% masyarakat Kalimantan Timur itu berada pada posisi itu 66% pada posisi sedang. Artinya yang dibaca itu 500-1.500 halaman per minggu. Kemudian dana yang dikeluarkan untuk bahan bacaan
pada tahun 2016 itu 40% dan 36% pada posisi rendah dan sangat rendah. Alhamdulillah 2018 sudah 57% itu pada posisi sedang. Nah, mudah-mudahan di tahun 2020 ini akan terus meningkat lagi kalau kita melakukan lagi survei kepada masyarakat Kalimantan Timur, sehingga ini menjadi salah satu ukuran kita juga untuk mengukur kemajuan perkembangan literasi di Provinsi Kalimantan Timur yang tentunya harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kabupaten kota nanti juga berperan serta dalam melakukan kegiatan ini. Beberapa peraturan sebagaimana disebutkan tadi, Undang-Undang 43, Peraturan Daerah kita nomor 7 tahun 2015, maupun peraturan gubernur yang berkaitan dengan perpustakaan, itu bahwa diperlukan gerakan pemasyarakatan minat baca ini. Karena Indonesia masih posisinya seperti itu, meskipun sekarang ini sudah pada ranking 60 dari seluruh negara di dunia ini, dan salah satu perpustakaan terbaik di dunia di Jakarta. Tetapi gerakan-gerakan ini tidak cukup hanya dilakukan oleh komunitas-komunitas masyarakat pada wilayah tertentu, termasuk Kalimantan Timur. Perlu intervensi pemerintah. Oleh karena itu kita berupaya bagaimana bekerja sama dengan seluruh komunitas yang ada, dengan Adpusi, dengan GPMB, dengan Dewan Perpustakaan, dengan IP, dan sebagainya, dalam berbagai hal. Mudah-mudahan ini bisa terus berjalan, agar masyarakat kita semuanya itu bisa peningkatan pengetahuannya dengan baik. Kita sudah memfasilitasi berbagai hal, karena sekolah tidak bisa diliburkan pada hari-hari sekolah. Pegawai negeri juga tidak bisa masuk ke perpustakaan karena harus izin keluar. Ditambah lagi para mahasiswa itu hanya yang melaksanakan tugas akhir. Jadi kalau demikian keadaannya, memang para pengangguran saja yang datang ke perpustakaan itu. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan satu taktik untuk melakukan supaya seluruhnya bisa membaca. Dibuatlah yang namanya perpustakaan digital kita dengan nama iKaltim. Alhamdulillah sudah cukup lumayan banyak, meskipun masih dalam dilematis. Orang-orang yang tua yang suka membaca tidak bisa membaca di gelas kaca. Orang-orang yang baru itu masih juga tertarik dengan game, dengan yang lain. Tapi insya Allah masa transisi ini akan berakhir, karena nanti semuanya pasti akan ke arah sana. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan diskusi literasi dan musda virtual GPMD Kalimantan Timur pada hari ini, atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, mengharapkan dapat memberikan masukan sebagai berikut. Pengurus daerah GPMB Provinsi Kalimantan Timur perlu mengoptimalkan advokasi kepada seluruh dinas, perpustakaan, dan kearsipan di Kalimantan Timur untuk kita melakukan konsolidasi organisasi. Kita bentuk di seluruh kabupaten kota Kalimantan Timur, meskipun pelan-pelan, karena ini memang tidak terlalu menarik sebenarnya kalau bagi orang-orang yang tertentu. Tapi mudah-mudahan ini bisa sampai kecamatan, sampai desa. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan kawan-kawan yang memang minat bacanya sudah cukup tinggi. Kemudian yang kedua, diharapkan dapat dirumuskan program-program kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dan bersinergi dengan program Dinas Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur, agar kegiatan yang dirumuskan ke depan tidak terlalu muluk, akan tetapi lebih fokus pada realita sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat kita di Provinsi Kalimantan Timur. Saya juga berharap
pengurus daerah GPMB Kaltim dapat proaktif melakukan terobosan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui gerakan literasi di semua sektor. GPMB hadir sebagai mitra pemerintah yang mengkampanyekan secara berkelanjutan program pembudayaan kegemaran membaca masyarakat. Yang terakhir, kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pengurus GPMB Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Encik Widayani dan kawan-kawan. Ada Ibu Fitri, ada Bu Rahmawati, ada Pak Taufik, ada Pak Agus, ada Setiawati, dan yang hadir di sini juga banyak sekali saya perhatikan. Alhamdulillah, sudah termasuk Pak Darman kelihatannya pengurus GPMB juga. Alhamdulillah, kita bisa semuanya bergabung. Kami ucapkan terima kasih juga kepada panitia pelaksana yang mempersiapkan acara ini. Alhamdulillah, ini adalah musda dan diskusi yang paling hemat di dunia, saya kira. Ketua Umum GPMB juga hadir di tempat kita, tetapi kita cukup dengan pulsa saja sudah bisa hadir di tempat ini. Terima kasih kehadiran semuanya, dari Balikpapan, dari Samarinda, dari Brau, keren-keren kelihatannya, semuanya pakai baju kuning. Kemudian dinasnya juga hadir, alhamdulillah. Dukungan dari Kabupaten Brau sampai sekarang ini tidak turun-turun untuk kegiatan kita, gerakan membaca di Kalimantan Timur. Bapak Ibu yang kami hormati, kita berharap pengurus yang nantinya akan dipilih melalui forum pada hari ini dapat lebih meningkatkan kerjasamanya, bisa menempatkan personil-personil yang memang diharapkan bekerja sama, dan saya berharap yang lama-lama jangan hilang, karena mencari orang yang seperti ini juga kita kesulitan sekali pada zaman-zaman sekarang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah yang beberapa hal yang dapat kami sampaikan, termasuk harapan-harapan, catatan-catatan. Semoga pertemuan ini dapat berjalan dengan baik, lancar, serta menghasilkan keputusan yang mampu memberikan arah pengembangan GPMB lebih baik. Pak Cahyo Suprayogo yang terhormat, kami berharap bimbingan terus dari pusat untuk daerah kami, bagaimana nantinya bisa berjalan dengan baik dan sempurna, dan mudah-mudahan silaturahmi ini juga bisa dilakukan oleh pusat kita seluruh Indonesia bisa bersama-sama. Terima kasih atas atensi yang Bapak berikan kepada kami di Kalimantan Timur. Mudah-mudahan secara virtual ini terus-terus, jangan terjadinya hanya karena adanya pandemi ini, tetapi kecelakaan ini bisa menjadi budaya baru kita, sehingga hemat, kemudian cepat, tidak banyak memakan waktu dan biaya, ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin undangan yang hadir di sini, baiklah, dengan memanjatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memohon rahmatnya, diskusi literati Musda Virtual GPMB Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Aswin. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan dan pengarahan Ketua Umum GPMB Pusat kepada Bapak Dr. Cahyo Suprajogo, MSI. Kami persilahkan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu yang pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kita ke hadirat Allah SWT, karena semata-mata dengan limpahan nikmat ya yang luar biasa pada kesempatan pagi hari ini kita bisa dipertemukan di dalam acara diskusi literasi dan musda virtual pengurus daerah GPMB Provinsi Kalimantan Timur. Tentu yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan pada kesempatan kali ini ya, representasi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Aswin MM, dan juga tentunya Ketua Pengurus Daerah GPMB Kalimantan Timur ya, yang Provinsi Kalimantan Timur ya, Ibu Haja Enci Widiani ya, SKM NPIH, dan tentu juga seluruh jajaran pengurus daerah GPMB Kabupaten Kota. Tadi ada Berau, ada Bontang, dan mana tadi ada sekitar 4 atau 5 yang tadi sudah hadir, dan juga kepada seluruh hadirin juga peserta musda yang tentunya berbahagia dan senantiasa kita dirahmati oleh Allah SWT. Saya mohon izin Pak Kepala Dinas untuk berbagi gagasan. Baik, Bapak Ibu sekalian, berkenan Pak Taufik seandainya paparannya bisa ditayangkan. Mungkin sekedar paling tidak ada sesuatu yang tertulis. Yang pertama, paling tidak, Bapak Ibu sekalian, tentunya terlepas mungkin di antara Bapak Ibu sekalian, teman-teman pengurus daerah Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca, mungkin belum semuanya mengetahui sejarah lahirnya GPMB sebagai satu organisasi ataupun sebagai satu komunitas, tapi secara karakteristik sebagai satu komunitas. Ya, slide yang pertama, Pak Taufik. Jadi GPMB ini adalah diinisiasi, difasilitasi oleh Perpustakaan Nasional pada awalnya untuk diinisiasi oleh Perpustakaan Nasional, kemudian juga dengan ikatan penerbit Indonesia, IKP, penulis, jurnalis, kemudian IP, dan tentunya Bapak Ibu kawan-kawan rekan-rekan kita penggerak literasi. Dan saat itu mungkin belum terlalu tren literasi ya, jadi masih menggunakan nama GPMB. Dan ini sebagai representasi dari Presiden Republik Indonesia saat itu, Bapak Menko Kesra waktu itu, Bapak Yusuf Kalla, yang meresmikan pendirian GPMB ya pada tanggal 25 Oktober 2001 di Istana Negara Bogor. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pengurus daerah GPMB baik provinsi maupun kabupaten kota, ini kita perlu mengetahui. Jadi kalau dihitung-hitung hingga sekarang saat ini usia GPMB ini sudah 19 tahun ya. Dan pada kesempatan GPMB melaksanakan musyawarah nasional pada bulan September 2019 itulah kami diberikan amanah sebagai Ketua Umum menggantikan Bapak Bambang Supriyo Utomo, Pak BSU, yang sudah 2 periode sebagai Ketua Pengurus Pusat GPMB, ya, periode 2015 hingga 2019. Dan pada kesempatan saya dan Bapak Ibu rekan-rekan GPMB yang sekarang adalah periode 2019 hingga 2023 ya. Jadi kita masa kepengurusannya 4 tahun. Selanjutnya, slide-nya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, dalam catatan yang ini tadi sebagaimana tadi sudah menjadi masukan dari Bapak Kepala Dinas tadi, Prof. Aswin, terima kasih masukannya. Jadi dari laporan pertanggungjawab pengurus yang sebelum kami, dari Bapak Ketua Umum waktu itu Pak Bambang Supriyo Utomo, disampaikan bahwasanya
dari 34 provinsi, ya, untuk pengurus daerah provinsi GPMP baru sekitar 11 provinsi. Nah, ini sekarang mudah-mudahan secara bertahap ya di tahun pertama kepengurusan kami sudah paling tidak kemarin Provinsi Riau, kemudian Provinsi Sumatera Utara sudah terbentuk. Mudah-mudahan target selama 4 tahun kita mudah-mudahan 34 provinsi itu bisa terbentuk pengurus daerah provinsi GPMB di 34 provinsi. Dan untuk yang pengurus daerah GPMB masih sekitar 6% sampai 10% lah, karena sekarang kan hampir kabupaten kota sekitar 500-an. Bapak Ibu sekalian, secara umum kami mohon izin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman rekan-rekan di pengurus daerah GPMB baik provinsi maupun kabupaten kota, yang jelas secara umum kita memang ada kesan bahwasanya kepengurusan ini seolah-olah, terutama yang di pusat setidaknya, seolah-olah modelnya top down. Jadi mengesankan beberapa kali periode selama 5 periode yang sebelumnya kepengurusan ya sampai yang ke-6 sekarang ini adalah selalu orang-orang yang berada di istilahnya apa, purna ya, purna dari ASN atau PNS dari Perpustakaan Nasional. Jadi Pak Prof. Aswin, saya alhamdulillah sebagai orang yang dekat dan senang di perpustakaan, berkomunikasi dengan teman-teman perpustakaan, diberi kepercayaan sebagai orang di luar ya, mantan PNS gitu ya, istilahnya dulu PNS-nya Perpustakaan Nasional untuk menjadi ketua. Nah, di sini tentunya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, ini juga harus menjadi satu perubahan paradigma Bapak Ibu sekalian. Dan ini bagaimana amanah Ketua Umumnya sebelumnya Pak BSU, saya hormat sekali memberikan apresiasi sekali kepada beliau, bahwasanya kita ingin merubah paradigmanya. Karena pada sebagian teman-teman dari pegiat-pegiat komunitas literasi yang lain, seringkali Pak Prof. Aswin dan Bapak Ibu sekalian, kesannya akhirnya GPMB ini sepertinya seperti apa, organisasi atau komunitas plat merah gitu bahasanya. Jadi kesannya ini seolah-olah ini semua inisiatif dari pemerintahan ya, dari pemerintah. Nah, ini yang harus kita rubah paradigma itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, pengurus daerah GPMB, perlu disadari bahwasanya GPMB ini adalah secara organisasional kepengurusannya adalah terbuka untuk siapapun, ya, baik ASN maupun di luar ASN terutama juga. Silakan dari berbagai macam profesi. Silakan slide yang berikutnya. Jadi pada intinya Bapak Ibu sekalian, dari sisi kepengurusan ya, kalau kita berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga GPMB, maka Bapak Ibu sekalian, keanggotaan kita ini ada 3 macam. Yang pertama adalah secara perorangan. Ya, secara perorangan ini bisa kita yang ikut terlibat di dalam kepengurusan PDGPMB itu adalah kita bisa dari orang-orang profesional. Kan diantara kita mungkin ada yang jadi penulis, ada yang jadi wartawan, dan berbagai macam profesi. Yang penting selama yang bersangkutan secara personal, secara perorangan, dia adalah orang yang concern kepada minat baca, yang pertama kalau konsepnya GPMB minat baca, maupun literasi dalam konsep yang lebih luas atau konsep yang lebih besar. Nah, ini yang perlu kita sama-sama ketahui. Jadi sangat terbuka. Kemudian di samping perorangan, ada yang keanggotaan itu berupa organisasi. Ya, misalnya organisasi-organisasi yang sudah formal, yang concern dengan literasi, minat baca, bisa bergabung di kepengurusan GPMB, baik di pusat maupun kabupaten kota, ya, baik pusat maupun kabupaten kota. Nah, ini misalnya contoh kalau kami di pusat, misalnya ada Bimba AIUEO, ya, mungkin di Kalimantan Timur juga ada Bimba AIUEO, sebagai organisasi telah bergabung dengan pengurus pusat GPMB sebagai anggota pengurus pusat GPMB. Kemudian yang ketiga, dari sisi komunitas, GPMB juga terbuka ya dari berbagai macam komunitas. Misalnya ya, kalau kami sekarang di kepengurusan kami benar-benar gabungan. Ada yang pengurus TBM, ada yang pengurus Forum Lingkar Pena, ya, dan berbagai macam komunitas yang kita berikan penawaran, beliau bersedia, mereka bersedia untuk bergabung. Kami berikan kesempatan untuk menjadi pengurus pusat GPMB. Demikian juga ini sebagai
anggaran dasar yang juga berlaku bagi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan di pengurus daerah GPMB. Silahkan GPMB bisa mewadahi rekan-rekan yang memang dari perorangan, komunitas maupun organisasi, dan ini dibenarkan oleh anggaran dasar GPMB kita. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, tadi dari beberapa slide tadi, posisi GPMB, ya, posisi GPMB ini sebagai satu kebijakan pengurus pusat GPMB periode kami, dan ini juga amanah dari Ketua Umum sebelumnya yang saya pegang sampai untuk saat ini. Kebetulan saya 4 tahun yang lalu menjadi salah satu Kepala Biro Kerjasama untuk wilayah Sumatera, Riau, dan Babel. Begitu saya diangkat jadi ketua, saya ingin lanjutkan bahwasanya positioning GPMB terhadap berbagai macam komunitas, organisasi yang bergerak di minat baca dan seterusnya adalah posisi kita ini sebagai bridging community begitu. Saya sebagai komunitas yang bisa menjembatani seluruh komunitas, seluruh organisasi minat baca, literasi, dan yang sejenis. Jadi kita istilahnya menjadi jembatan. Jadi kita tidak harus selalu melakukan atau membuat sesuatu yang harus sama dengan komunitas-komunitas organisasi yang sudah ada, meskipun kita silakan mengembangkan berbagai aktivitas. Jadi yang pertama kita adalah positioning kita adalah mampu menjembatani organisasi. Ya, di pengurusan kami pun juga ada beberapa orang yang menjadi bagian dari pengurus misalnya forum DPM, ya, baik DPM di nasional maupun di DKI Jakarta misalnya. Ada yang juga menjadi bagian dari pengurus kita. Nah, ini posisi GPMB. Kemudian GPMB ini sebagaimana arahan Bapak Kepala Perpusnas Republik Indonesia, Bapak Muhammad Syarif Bandu, pada saat pengukuhan PP GPMB 27 November 2019, satu semangat, ya, dorongan, motivasi yang ingin kami juga sebagai Ketua Umum GPMB yang mendapat amanah dari Pak Kepala Perpusnas juga adalah Pak Kepala Dinas dan seluruh jajaran teman-teman pengurus daerah GPMB adalah bahwasanya jangan sampai setelah terbentuk pengurusan GPMB kemudian hanya sekedar tempel nama. Ya kan, kita biasanya paling bangga, paling senang ketika nama kita dicantumkan dalam suatu pengurusan organisasi atau komunitas tertentu, tapi setelah itu kita hanya pajangan nama. Namanya ada tetapi ada namanya seperti tidak adanya. Nah, di sini beliau mengingatkan betul jangan sampai pengurusan PPGPMB maupun nanti PDBD GPMB yang seluruh Indonesia juga seperti itu. Jadi harus betul-betul real kita melakukan sesuatu ketika kita diberi amanah itu. Kemudian yang poin yang berikutnya, ini juga bagian dari menyampaikan amanah beliau Pak Kepala Perpusnas, adalah GPMB ini adalah sebagai komunitas organisasi yang betul-betul harus berjiwa pejuang. Ketika beliau menyampaikan bahwasanya harus berjiwa pejuang, ternyata alhamdulillah semangat tersebut, motivasi beliau itu sejalan dengan pikiran, hati, apa yang kami rasakan ya sebagai Ketua Umum dan juga rekan-rekan PP GPMB. Bahwasanya kita siap menjadi pejuang literasi, kita siap menjadi pejuang minat baca. Karena tugas kita adalah tugas mulia. Kalau dalam bahasa agama kita ya, tugasnya orang yang memperjuangkan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan ilmu pengetahuan seperti arahan Pak Kepala Dinas tadi juga, itu adalah sebenarnya bagi kita itu adalah seperti tugasnya para nabi dan rasul. Walaupun kita bukan nabi dan rasul, tapi kita menjadikan masyarakat dari kegelapan, kebodohan, buta aksara, ya, iliterasi dan seterusnya menjadi mereka bisa melek huruf, ya, bisa literat, ya, bisa menjadi cerdas dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi yang penting semangatnya itu. Nah, dari sinilah Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kami juga diminta menyampaikan di hadapan Pak Kepala, kami sampaikan bahwasanya karena kita komunitas pejuang literasi, pejuang minat baca, maka adalah semangatnya kita memang adalah kita menjadi relawan. Kebetulan Bapak Ibu sekalian, Pak Kepala Dinas di PP GPMB juga sebagiannya ada dari ASN, dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, kami dalam kepengurusan berusaha untuk bahwasanya silakan ada yang ASN, bagaimana arahan Pak Kepala Perpusnas. Di samping juga ada organisasi, ada komunitas minat baca dan literasi. 3 komponen ini harus menyatu. Ya, jadi betul-betul kegiatan kita adalah kegiatan yang betul-betul basisnya adalah bottom up dari masyarakat, dari keinginan dan kemauan masyarakat, kemudian difasilitasi oleh Dinas Perpustakaan, ya,
dan kearsipan daerah baik di provinsi maupun kabupaten kota untuk terwujudnya atau terbentuknya pengurus daerah GPMB. Nah ini paling tidak sebagian gambaran untuk proses juga pembentukan PDGPMB. Kemudian terkait dengan jumlah pengurus daerah GPMB, setidaknya Bapak Ibu sekalian mungkin masing-masing daerah dengan segala sumber daya yang sangat bervariasi, terutama dari segi secara finansial. Ada daerah yang memang disupport secara langsung, ada anggarannya dari Disperpusip, ya, entah kabupaten kota ataupun provinsi. Dan ada yang memang tidak secara khusus ada dananya, tetapi ada kegiatan-kegiatan yang disupport biasanya mungkin di Kabid atau di seksi pembinaan minat baca atau pembudayaan minat baca misalnya. Nah, terkait hal ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman pengurus daerah GPMB, bukan berarti kemudian melemahkan atau menurunkan semangat kita untuk mengembangkan minat baca seluruh Indonesia, di seluruh masyarakat kita. Bagaimana cara kita? Tadi, kita semua adalah harus memposisikan sebagai relawan. Sebagai relawan, berarti kita sebagai sukarelawan itu adalah memang melakukannya karena kita suka, dan kemudian kita melakukannya karena rela. Inilah yang harus menyemangati kita, karena kalau saya kebetulan juga di pemerintahan, ya sebagaimana Pak Kepala Dinas dan teman-teman di Disperpusip Provinsi Kaltim, pemerintahan tetap ada keterbatasan, kan gitu ya Prof ya, ada keterbatasan. Nah disinilah justru sumber daya yang ada di masyarakat ini, kalau kita bisa optimalkan, kita akan bisa mensupport banyak, bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, bisa memberikan satu kontribusi yang besar bagi masyarakat, terutama di dalam pengembangan budaya baca dan peningkatan kecerdasan literasi, itu kalau dalam bahasa yang biasa saya gunakan. Ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian dari pengurus daerah GPMB. Nah, kemudian beberapa hal yang terkait dengan kepengurusan, Bapak Ibu sekalian, yang ada sedikit membedakan dari pengurusan yang sebelumnya, nanti melalui Pak Taufik ya, Pak Taufik kami akan share untuk anggaran dasar yang terbaru dari kemarin ya, Rakornas 2019, dari Munas yang ke-6 2019 yang lalu, dan kemudian dalam hal struktur organisasi, Bapak Ibu sekalian, dari struktur yang lama kita menambahkan, selama ini ada kesan saya, sejauh pengetahuan saya tentang organisasi dan manajemen, nomenklaturnya kesannya itu nomenklatur organisasi yang agak struktural, ya, strukturalistik begitu. Sehingga akhirnya kita munculkan bahwa kita punya aktivitas-aktivitas yang harus secara fungsional muncul. Maka mulai dari pengurus pusat GPMB, pengurus daerah GPMB provinsi, sampai pengurus daerah GPMB kabupaten kota, di dalam struktur organisasinya bisa ditambahkan ada 2 lembaga, yaitu satunya lembaga kajian dan penelitian, satunya adalah lembaga diklat. Lembaga kajian dan penelitian ini adalah juga untuk menjawab. Ternyata keinginan Pak Kepala Perpusat juga demikian, mengharapkan adalah semacam kajian dan penelitian. Kita bisa mempublikasikan tulisan-tulisan, artikel-artikel dari pengurus ataupun siapapun yang bergabung di kepengurusan GPMB, baik di pusat sampai kabupaten kota. Untuk apa? Untuk menjawab penilaian-penilaian asesmen dari PISA, dari UNESCO, dan seterusnya, yang selalu masih ada preferensi ya untuk menyatakan minat baca kita adalah masih tergolong rendah. Tapi kalau orang lain lihat, ya. Jadi ini yang kita harus jawab. Oleh karena itu kita harus menjawabnya dengan melakukan kajian dan penelitian. Ya, kemudian kita bisa kalau perlu sampai melakukan publikasi ilmiah. Ya, itu. Kemudian ada Lemdiklat. Lemdiklat ini kita harapkan juga demikian. Nanti sampai kabupaten kota, pengurus daerah kabupaten kota, provinsi kabupaten kota, silakan. Di situ ada Lemdiklatnya. Jadi 2 lembaga, 2 unit ini merupakan lembaga yang sifatnya fungsional. Ya, otonom, langsung dibawa nanti ketuanya atau dibawa ketua umumnya kalau di pusat, ya, dan berkoordinasi dengan ketua yang membawai program kegiatan minat baca dan pembudayaan minat baca. Nanti bisa dilihat di dalam struktur organisasi GPMB kita. Nah, di sini nanti diklat ini adalah untuk menjawab juga betapa sejauh yang kita ketahui betapa banyak minat dari keinginan dari Bunda literasi, dari Bapak Ibu orang tua yang ingin juga bisa mendongeng misalnya. Nah, maka bisa difasilitasi juga oleh GPMB. Dan ini juga merupakan sebagai satu terobosan kita, GPMB, sebagai masukan dari salah satu pengurus kita waktu 2015-2019, Bu Herlina Mustika Sari PhD,
Pak Cahyo, kan kita harus punya produk supaya GPMB dikenali. Jadi tidak sekedar, oh GPMB kok sama saja dengan komunitas yang lain kegiatannya. Nah, kita ingin membuat sesuatu yang berbeda, ada kajian dan penelitian, kemudian ada diklat, ya, nanti disesuaikan. Nah, ini beberapa hal yang terkait secara organisasional yang kita tambahkan. Nah, kemudian kita kepengurusan GPMB ini sampai, tadi seperti yang disinggung Pak Prof. Aswin tadi, Pak Kepala Dinas, kita kepengurusannya juga sampai kecamatan, kelurahan, desa di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita. Sesuatu yang bagus, sudah diberi contoh oleh Kabupaten, pengurus daerah GPMB Kabupaten Sleman, Mas Adi dan kawan-kawan, itu adalah sudah dengan didukung oleh Bupati Sleman, itu sudah sampai bisa membentuk dan meresmikan pengurus GPMB sampai kelurahan dan desa. Nah ini, jadi ini saya kira bisa dicontoh untuk kita semua, adalah bisa sampai kalau perlu sampai GPMB sampai ke kelurahan dan desa. Nah, terutama perpustakaan desa, di samping tentu pembinaan langsung dari kabupaten kota, di Perpusat kabupaten kota, silakan bersinergi teman-teman pengurus daerah kabupaten kota, dan juga nanti dengan pengurus GPMB kelurahan maupun desa untuk saling bersinergi. Saling bersinergi untuk apa, bisa membantu, memfasilitasi, bahkan tanda petik membina, memfasilitasi teman-teman di perpustakaan desa. Karena kan tiap tahun perpustakaan nasional juga ada lomba perpustakaan desa. Nah, ini sesuai arahan Pak Kepala juga, kalau bisa coba GPMB di kabupaten kota, ya, kemudian bahkan kalau perlu sampai kelurahan desa ini juga bisa mensupport. Nah, ini saya setidaknya menyampaikan amanah Pak Kepala Perpusnas juga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, menarik baru waktu beberapa bulan yang lalu, bulan Februari atau Maret, kami mendapat undangan untuk memberikan pembentukan pengurus daerah GPMB Kota Padang Panjang. Bapak Kepala Dinas dan Bapak Ibu sekalian di Perpusip Kaltim maupun Kabupaten Kota di Kaltim, itu ternyata Wali Kota Padang Panjang itu sudah ada Ibu Bunda Literasi, ya. Bunda Literasinya itu sudah diarahkan oleh Ibu Wali Kotanya, ternyata Bunda Literasinya sampai kelurahan. Nah, jadi saya kira nanti salah satunya di PPGBMB di anggaran dasar sampai juga ke pengurus daerah kabupaten kota, GPMB kabupaten kota, itu ada bidang dua itu, ya, atau bagian 2, ya, bidang 2, ada program pembudayaan minat dan kegemaran membaca. Nah, di situ kalau di kepengurusan yang baru kita sudah berikan tambahan, ada yang membawai bidang untuk bina budaya, minat ataupun budaya baca, keluarga, masyarakat, dikdasmen, komunitas, dan perguruan tinggi. Mengapa ada yang perguruan tinggi? Ya, walaupun perguruan tinggi itu biasanya di provinsi, tetapi kalau dalam pelaksanaan di lapangan kan universitas, perguruan tinggi kan ada juga tentu posisinya di kabupaten kota. Ya, secara kewenangan sih merupakan kewenangannya pusat, tetapi dalam bekerja sama silakan terbuka untuk bekerja sama. Nah, di sini kita, karena perguruan tinggi, saya sempat informasi dari Asosiasi Dosen Indonesia, arahan Pak Dirjen Dikti, sampai beliau menyarankan ADI untuk agar ada gerakan Indonesia membaca dan menulis bagi perguruan tinggi. Nah, jadi perguruan tinggi nampaknya dipandang juga oleh Dirjen Dikti masih kurang pengembangan minat baca maupun literasinya. Kemudian terkait Bunda Literasi tadi, Bapak Ibu sekalian, bisa kita bekerja sama dengan Bunda Literasi, karena nanti sampai pengurus daerah kabupaten kota ada bagian ataupun bidang yang terkait dengan minat baca keluarga ataupun literasi keluarga, ya, terutama kita pakai istilah minat baca keluarga, nanti silakan bersinergi. Jadi dengan Bunda Literasi, karena kalau tidak salah ya tiap tahun kan Pak Kepala adalah menobatkan, ya, Bunda Literasi secara nasional. Jadi nanti bisa bekerja sama. Jadi nanti antara provinsi, kabupaten, kota mudah-mudahan saling bersinergi, saling berhubungan. Kemudian berikutnya poin yang mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian masih berkenan, ya, untuk kami menyampaikan,
adalah sebagaimana ini provinsi GPMP, pengurus daerah GPMP Provinsi Kaltim adalah untuk melaksanakan musda ya untuk Provinsi Kaltim. Bapak Ibu sekalian, ini juga informasi untuk Pak Kepala Dinas. Insya Allah setiap bulan September tiap tahun kita akan melaksanakan seminar nasional dan rakornas. Insya Allah Pak Kepala Dinas mohon izin menyampaikan informasi. Insya Allah di bulan September 2020 ini kita akan melaksanakan juga rakornas, rapat koordinasi secara nasional antara di dalamnya ada GPMB Provinsi Kabupaten Kota dan sekaligus juga dengan Disperpusif Provinsi hingga Kabupaten Kota. Nah, di sini setidaknya diantaranya yang nanti mungkin kita ingin munculkan adalah melalui PD GPMB Provinsi untuk kita informasikan sementara ini kalau menurut anggaran dasar adalah untuk pengurus daerah GPMB Kabupaten Kota itu yang istilahnya yang melantik itu adalah ketua pengurus daerah GPMB Provinsi. Nah ini ada masukan-masukan dari beberapa teman dari provinsi maupun wilayah, artinya beberapa provinsi yang kita bagi menjadi 5 sampai 6 wilayah atau regional. Ada masukan Pak, kalau perlu SK-nya PD GPMB Kabupaten Kota SK-nya ketua umum saja. Meskipun nanti yang yang mengukuhkan bisa saja dari provinsi. Tetapi SK-nya jangan SK provinsi. Karena sementara ada kenyataan di lapangan, seringkali kemudian ada kabupaten kota ya mengadakan musda dan seterusnya ini tidak lapor atau tidak menyampaikan informasi ada pembentukan PD GPMB Kabupaten Kota. Demikian juga provinsinya. Di sini mungkin sama-sama nanti menjadi wacana. Itu salah satu wacana saja. Tetapi kita kembalikan kepada seluruh pengurus daerah GPMB Provinsi Kabupaten Kota nantinya seperti apa keputusannya. Tapi sementara ini SK dari pengurus daerah GPMB Kabupaten Kota kan dilantik ya dan SK-nya dikeluarkan oleh ketua dari pengurus daerah GPMB Provinsi. Paling tidak di sini Bapak Ibu sekalian mohon izin Pak Kepala Dinas, mohon nanti Bapak Kepala Dinas juga dukungannya untuk memberikan arahan kepada pengurus daerah GPMB Provinsi maupun juga nanti Kabupaten Kota adalah untuk apabila ada pembentukan pengurus daerah GPMB Kabupaten Kota, mohon dari Kabupaten Kota yang bersangkutan maupun dari pengurus daerah provinsi untuk setidaknya menyampaikan informasinya, sehingga setidaknya pengurus pusat GPMB juga bisa mengikuti perkembangan dinamika yang ada di pengurus daerah GPMB. Ini beberapa hal yang terkait keorganisasian kita, Bapak Ibu sekalian, dan beberapa hal sedikit ya, mudah-mudahan ini dari segi waktu masih ada waktunya Pak Taufik. Pak Taufik. Nah, kira-kira 10 menit lagi Pak Cahyo. Oke, siap. Terima kasih. Karena saya sambil melihat jam ya nanti kita. Baik, diantaranya juga Bapak Ibu sekalian mengingatkan teman-teman pengurus daerah GPMB adalah betul-betul tadi ya bagaimana secara organisasional kita akan ada koordinasi dari pusat, provinsi hingga kabupaten kota. Dan nanti di tiap beberapa provinsi kita membuatkan koordinator wilayah. Ya, nanti ada koordinator wilayah untuk di Kalimantan, ya Kalimantan dan sekitarnya itu saya agak lupa namanya ya, sebentar. Dari Kalimantan Barat, kalau tidak Kalimantan Tengah sebagai koordinatornya. Nanti insya Allah anggaran dasar dan susunan pengurus pusat dan koordinator, insya Allah kita informasikan ke Pak Taufik. Dan teman-teman PD GPMB Kaltim ya dan kabupaten kota. Jadi nanti ada koordinatornya sehingga paling tidak harapan kami pada setiap kegiatan musda dan seterusnya baik di provinsi kabupaten kota, kalaupun tidak berkesempatan kecuali kalau di provinsi ya untuk pembentukan provinsi seperti sekarang ini nanti untuk SK pembentukan itu kan memang dari ketua umum pengurus pusat GPMB. Katakanlah pada suatu saat karena ada keterbatasan sumber daya untuk kita bisa sampai ke provinsi tertentu,
setidaknya kita buatkan SK dari Ketua Umum PP GPMP, setidaknya kita tetap berkoordinasi sehingga nanti paling tidak bisa hadir mungkin koordinator wilayah Kalimantan misalnya hadir di kegiatan. Ini berlaku juga untuk seluruh provinsi kabupaten kota. Tetapi Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya meskipun saya biasa di pemerintahan karena memang latar belakang saya dosen, ya sama seperti Prof. Aswin ya, saya juga salah satu alumni di Universitas di Malang, Universitas Brawijaya, biasa bawaannya dosen, Prof. Jadi saya tetap walaupun kita penting untuk menguatkan organisasi, jadi di pengurus pusat kita menekankan ada 3. Mudah-mudahan ini juga menjadi pola kita semua. Yang pertama, penguatan kita adalah di penguatan dan pengembangan organisasi GPMP, itu di Biro 1 ataupun Biro yang di bawah Ketua 1. Ya. Kemudian yang kedua adalah Prokestra, program kerja minat pengembangan minat baca ataupun dan budaya baca. Yang ketiga adalah kerjasama. Ini coba saya turunkan dan sesuai dengan anggaran dasar kita, ini merupakan tiga peran yang perlu kita tonjolkan dari GPMP, jadi penguatan organisasi dan pengembangan organisasi GPMP itu sendiri, baik yang internal maupun eksternal. Kemudian adalah program kerjanya, pembudayaan kegemaran membaca sesuai Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama. Ya, hari ini kita membangun jejaring. Apalagi ini tadi musdahnya insya Allah ya pengurus juga ada diskusi literasi atau diskusi virtual tentang merespon misalnya perkembangan literasi di era 5.0 misalnya. Jadi Bapak Ibu sekalian ini jadi prinsipnya kita adalah penguatan di 3 itu, kemudian hubungan kita sifatnya adalah secara kolektif, secara kolegial. Kita mengedepankan partisipasi. Itu misi dari PP GPMP periode 2019-2023. Pendekatan kita tidak harus kemudian selalu top down, harus justru bottom up, tapi kita tetap berkomunikasi, berkoordinasi dengan dinas perpusip di mana kita berada untuk memfasilitasi kita berkomunikasi dengan pengurus pusat sekaligus tembusan kepada Perpustakaan Nasional. Karena posisi Bapak Kepala Perpustakaan Nasional itu adalah sebagai Ketua Dewan Pembina PP GPMP, kemudian Ibu Deputi 2, terutama ya Ibu Deputi 2 itu adalah sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina PP GPMP, dan kemudian di situ ada beberapa anggota Dewan Pembina, mulai Kapus hingga Kabid P3MP yang ada di Perpustakaan Nasional. Jadi Bapak Ibu sekalian, semangatnya kita GPMP yang sekarang paradigmanya tidak bisa adalah paradigma menunggu dari atas, tetapi harus inisiatif dari teman-teman, dari rekan-rekan, bahwasanya kita ingat-ingat ya seperti arahan Pak Kepala Dinas tadi ya, kita tidak semua orang mungkin berkemauan ya, berkeinginan kuat untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi komunitas kaitannya minat baca, kaitannya literasi, tetapi insya Allah yakinlah masih banyak kita di antara kita, masyarakat kita, anggota masyarakat kita yang betul-betul memiliki kepedulian untuk masa depan masyarakat dan bangsa kita. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada hal-hal yang nanti sebagaimana yang diinginkan oleh Bapak Kepala Dinas, Prof. Aswin, insya Allah Prof, mudah-mudahan ini juga bukan yang pertama dan yang terakhir, mudah-mudahan secara fisik kita bisa bertemu, dan juga secara virtual kita bisa tetap berkomunikasi. Nanti sekiranya ada hal-hal yang perlu ditanyakan, saran dan masukan. Jadi kami sangat terbuka untuk saran masukan dari pengurus daerah GPMP Kaltim maupun kabupaten kota di Kalimantan Timur. Apabila ada masukan, ada saran, ada teguran, silakan. Karena kita sudah, kultur kita adalah kultur seorang pegiat literasi, pegiat minat baca, itu adalah bukan kemudian kita berpikir otoritarian misalnya, tapi kita sangat partisipatif, harus demokratis, sehingga kita semua bisa menyerap gagasan-gagasan yang ada di lapangan. Saya kira dari beberapa catatan saya nanti selengkapnya bisa dilihat di dalam paparan yang sudah kami siapkan. Memang kita siapkan untuk seluruh PD GPMP provinsi maupun kabupaten kota hingga kecamatan, kelurahan dan desa. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Dan kalau ada lebih kurangnya apa yang saya sampaikan, mohon berkenan Pak Kepala Dinas dan jajaran Desperpusif Provinsi Kaltim maupun Kepala Dinas
Perpustakaan dan Arsipan Kabupaten Kota berkenan memaafkan dan silakan saling memberi masukan dengan juga teman-teman PD GPMP. Dan sebelum mengakhiri, Bapak Ibu sekalian, tetap semangat, kita perjuangkan, kita harus menjawab penilaian-penilaian dunia internasional tentang minat baca masyarakat kita, dan jawabannya salah satunya adalah GPMP, dan GPMP dalam aktivitas sehari-harinya harus mengupayakan kolaborasi, membangun jejaring dengan berbagai macam komunitas yang ada dimanapun kita berada, dan kita bukan menjadi seorang kompetitor. Perlu kita adalah menjadi tadi sebagai jembatan ya untuk memfasilitasi teman-teman yang lainnya saling bersinergi. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mohon izin Pak Kepala Dinas juga Prof. Aswin dan para kepala dinas di Disperpusif Kabupaten Kota di Sekaltim dan teman-teman pengurus daerah GPMP. Saya nanti mohon izin, sebenarnya saya seperti Pak Taufik sampaikan, saya ingin sebenarnya ikut diskusinya, tapi ternyata pas bersamaan ini ada ujiannya anak-anak Praja IPDN, kemudian juga kebetulan ternyata jam 10 saya ada undangan rapat dengan Pak Rektor IPDN. Saya kira itu, tapi insya Allah mudah-mudahan kalau melalui virtual bisa sambil mendengarkan ya, diskusinya menarik sekali. Saya tertarik untuk bicara literasi, minat baca, kaitannya dengan revolusi industri 4.0 dan 5.0. Dan yang terakhir pesan saya, perangkat-perangkat yang namanya serba virtual dan seterusnya hanyalah alat. Tugas kita adalah mampu menggunakan alat itu sebaik mungkin ya untuk kita gunakan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kita. Kurang lebihnya demikian. Mohon maaf Pak Taufik dan seluruh panitia yang juga sudah memberikan kesempatan. Kami sampaikan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri ya Bapak Ibu sekalian, nanti sekarang kalau kita biasanya ada salam literasi seperti ini, kita berdasarkan rapat kerja kedua PPGPMP tanggal 25-26 Januari 2020 yang lalu, kita sudah sepakat kita buat ini. Salam GPMP, Indonesia membaca. Kira-kira bisa ya Bapak Ibu sekalian, coba sama-sama ya. Jadi paling tidak kita punya jargon. Nanti kalau ada usulan pengembangan silakan ya. Saya begitu menyebut salam GPMP, Indonesia membaca, gitu ya. Baik, saya Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala Dinas ya dan pengurus daerah GPMP. Oke ya. Salam GPMP, Indonesia membaca. Oke, jangan lupa difoto ya Pak Taufik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang Pak Kepala Dinas. Baik, terima kasih Pak Cahyo atas sambutan dan pengarahan pada pagi hari ini.